hiduplah seorang perempuan miskin dengan dua orang anaknya yang bernama Colin sebagai anak tertua dan adiknya bernama Mia bungsu. Namun, suaminya sudah lama meninggal akibat digigit ular berbisa dan meninggalkan istrinya yang sedang mengandung Mia bungsu. Nama Mia merupakan nama yang diberikan oleh suaminya sebelum meninggal dan ditambah oleh ibunya dengan nama Bungsu. Dinamakan Bungsu karena ia lahir sebagai anak terakhir, jadilah nama lengkapnya Mia Bungsu. Suatu hari mereka sekeluarga kehabisan makanan dan kelaparan. Ibunya sangat bingung dan sedih melihat kedua anaknya menangis meminta makan. Mereka memegang-megang perutnya menahan perih. Anak-anakku, sabar ya. Aku lapar, Bu. Perutku perih, Bu. Lapar. Ya, Ibu tahu. Sebentar lagi kita dapat makanan. Aku harus bekerja keras. Ibu akan menanam padi di ladang. Kalian tunggu saja di rumah. Sebentar lagi kita pasti makan. Iya, Bu, tapi jangan lama. Tidak, tunggu saja dengan tenang di rumah, ya. Iya. Setelah menenangkan hati anak-anaknya, si ibu pun pergi ke hutan untuk menebang kayu dan membuka ladang untuk ditanami padi. Dalam perjalanan menuju hutan, si ibu bertemu dengan seorang nenek tua. Ibu mau kemana? Aku mau ke hutan. Mau membuat ladang agar bisa ditanami padi. Menanam padi itu susah, perlu waktu berbulan-bulan baru bisa dipanen. Ya, tetapi anak-anakku di rumah kelaparan. Mereka menangis harian. Aku harus bekerja keras. Kasihan sekali anak-anakmu yang kelaparan itu. Nenek, siapa? Aku Nek Imo. Ibu dan Nek Imo pun berbincang-bincang. Nek Imo mendengar cerita kesusahan si ibu yang sedang mencari makanan. Maaf ya, Nek. Permisi. Karena aku harus bergegas membuka ladang. Kasihan anak-anakku sudah kelaparan di rumah. Setelah mendengar kisah si ibu, Nek Imo menjadi terharu dan berniat membantu dengan cara ajaib yang ia ketahui. Sebentar, aku akan ajarkan nyanyian ajaib yang dapat menghasilkan padi dengan cepat. Benarkah? Apa ada cara cepat menghasilkan padi, Nek? Iya, ada. Nek Imo lalu mengajarkan sebuah nyanyian ajaib kepada si ibu untuk menghasilkan padi dan beras hanya dalam 1 hari. Si ibu begitu senang dan ia menghafal nyanyian ajaib yang diajarkan Nek Imo dengan sungguh-sungguh. Namun, ingat, nyanyian ajaib ini hanya bisa digunakan sekali dalam seumur hidupmu. Nyanyikanlah dengan menggunakan 2 ruas bambu sebagai pelantang suaranya. Ya, Nek. Aku mengerti. Sekarang, pergilah. Baiklah, Nek. Aku harus pergi. Terima kasih atas kebaikan Nek Imo kepada keluargaku. Ibu pamit kepada Nek Imo untuk melanjutkan perjalanan menuju hutan yang akan dijadikan tempat berladang. Sekian lama menyusuri hutan dan turun naik gunung, akhirnya ibu menemui lembah yang dipenuhi dengan pepohonan yang lebat. Tempat inilah yang akan ibu jadikan tempat berladang. Sesuai dengan pesan Nek Imo, ia mencari bambu dan memotong 2 ruas bambu untuk menjadikannya sebagai alat pelantang. Setelah itu ibu pun bernyanyi. Anak-anakku, baik, baik di rumah ibu, pergi menebang kayu.
baik, baik di rumah. Dalam sekejap, ibu bisa menghasilkan padi. Nyanyian yang dilantunkan seperti mantra yang dapat menjadikan ucapan ibu menjadi kenyataan. Setibanya di rumah, ia pun memasak nasi untuk dimakan. Lalu mereka bertiga pun menyantap nasi yang telah tersedia dengan lahap. Rasa lapar mereka pun hilang seketika. Suatu hari ibu memasak beras yang tersisa, padahal padi di ladang masih belum bisa dipanen. Anak-anaknya makan dengan lahap, tetapi mereka tidak tahu kalau persediaan beras sudah habis. Sebelum pergi ke ladang, ibunya memasak nasi dan berpesan agar memakan nasi yang sudah dimasak. Anak-anak, ibu akan ke ladang. Kalau kalian lapar, makan saja. Setelah beberapa jam ibunya pergi, Koling merasa lapar. Ia pun pergi ke dapur dan makan makanan yang ada di atas meja. Aduh, sakit sekali. Ada apa, Bang? Bibirku berdarah, sakit. Abang termakan alas nasinya. Sini aku kasih obat. Mengapa obat itu berlendir? Apa itu? Ini getah pohon pisang. Untuk apa? Untuk obat luka di mulut abang lah. Kata siapa getah pisang bisa mengobati luka? Kata Nek Imo, getah pisang bagus untuk mengobati luka. Adik pernah diobati Nek Imo dengan getah pisang. Siapa itu Nek Imo? Nenek sakti dan baik hati yang tinggal di dekat sungai Semandang. Ya sudah, cepat obati luka abang. Matahari dengan gagahnya menyinari bumi ketika ibu sampai ke rumah. Dari ladang ibu membawa 3 ekor burung yang ditangkap dengan perangkap. Burung ini jangan kalian makan. Harus menunggu ibu pulang terlebih dahulu ya. Ya. Ibu akan menginap di ladang lagi untuk menanam padi, bayam, dan timun kampung. Hati-hati ya, Bu. Mengapa ibu melarang kita memakan burung ini? Entahlah, bagus jika kita makan saja burung ini. Ya, Bang, aku juga sudah lapar. Mereka lupa pesan ibunya karena rasa lapar yang tidak tertahan. Tanpa berpikir panjang, mereka memanggang 3 ekor burung tersebut dan memakannya dengan lahap. Mia bungsu dan Koling sangat senang dan memakannya dengan lahap. Setiap orang mendapatkan 1 ekor untuk dimakan. Masih ada 1 ekor lagi burungnya. Untukku saja. Jangan, Bang, sisanya ini untuk ibu. Ibu tidak perlu makan burung ini. Ibu juga pasti mau makan burung ini. Kenyang. Di mana burung-burung ibu? Sudah kalian makan? Sudah kami makan, Bu. Ya, kalau begitu, kalian sudah tidak suka lagi kepada ibu. Ibu, kami menyesal. Keesokan harinya, si ibu meninggalkan anak-anaknya. Ia pun berjalan dengan rasa kesal dan marah di hati, karena keinginannya untuk makan burung panggang tidak kesampaian. Padahal ia sangat ingin makan burung itu. Kami akan selalu mendengarkan nasihat ibu. Ibu, jangan tinggalkan kami, maafkan kami. Tiba-tiba si ibu terjatuh lunglai di atas tanah. Dilihatnya seekor ular berwarna hitam mendesis seolah-olah berdiri tegak ingin mematuknya kembali. Ia menghembuskan napas terakhirnya di hadapan anak-anaknya. Setelah melihat ibunya sudah tidak bernyawa lagi, Koling dan Mia bungsu menangis sejadi-jadinya dengan sangat keras. Nasi telah menjadi bubur.
Tangisan Koling dan Mia bungsu tidak akan bisa menghidupkan kembali ibunya. Ibunya sudah meninggal dunia. Sejak kematian ibunya, Koling dan Mia bungsu hidup berdua di rumah. Koling berubah menjadi seorang yang sangat kasar dan pemarah. Bahkan ia menjadi anak yang rakus dan pemalas. Sedangkan Mia bungsu menjadi anak yang sangat mandiri dan rajin. Suatu hari, Mia bungsu pergi ke sungai untuk mencari ikan. Ketika sedang memancing, ia bertemu dengan Neimo. Mia bungsu pulang ke rumah dengan membawa ikan yang banyak dan menceritakan kepada Koling hasil tangkapan bersama Neimo di sungai. Setelah melihat adiknya banyak membawa hasil, Koling merasa sangat iri. Singkat cerita, Koling pun menuju sungai tempat adiknya menangkap ikan. Ia tidak bertanya bagaimana cara menangkap ikan yang banyak kepada adiknya. Di sungai, ia juga bertemu dengan Neimo. Koling meminta tolong untuk menangkapkan ikan. Neimo pun meminta Koling untuk bersenandung bersamanya dengan menjawab senandung Neimo. Namun, Koling menjawab senandung Neimo dengan kasar dan malas-malasan. Kemarahan Neimo kepada Koling ia lampiaskan dengan mengajak Koling berburu di hutan. Koling menyetujui ajakan Neimo. Tanpa merasa curiga, Koling mengikuti Neimo. Koling tersesat. Ia menangis dan menyesal sudah berlaku kasar kepada Neimo. Kini ia sadar dengan kesalahan yang telah dilakukannya. 3 hari kemudian, Neimo melaporkan dan menceritakan kepada Mia bungsu tentang Koling yang ditinggalkan di hutan sendirian. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Mia bungsu tinggal di hutan itu. Ia merasa abangnya menemani dan mengawasi dirinya berladang, menanam sayur mayur, dan menangkap ikan di sekitar sungai Kualan.